Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, eh, kita sering mengatakan kita bersatu dengan Tuhan. Apa artinya itu? Dan apa artinya kalau kita mengatakan bahwa kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Karena memuji dan memuliakan Tuhan itu adalah satu-satunya dasar bagi kita di dunia ini. Ya. Hidup kita itu adalah untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena seringkali di dunia sekarang ini bukan kita memuji Tuhan, tapi memuji manusia sendiri, ego kita. Kesombongan kita, keangkuhan kita, fokusnya itu bukan kepada Tuhan, tapi pada aku. Dan itu yang terjadi. Dan itulah dosa manusia dalam kitab Kejadian. Ya. Nah, saya mau menjelaskan sekali lagi bagian dari penjelasan Puritas Cordis yang selanjutnya ini ya. Jadi, kemurnian hati itu apa? Kemurnian hati itu adalah menempatkan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Bukan aku. Maka tadi dosa itu yang mengajak kita kepada diriku sendiri, kesombonganku, keangkuhanku, egoismeku. Tetapi Puritas Cordis itu hanya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Dan dosa manusia pertama dalam kitab Kejadian itu adalah manusia pertama Adam dan Hawa bermain, bertindak seperti Allah. Kau akan menjadi seperti Allah, kata iblis. Dan ini kebohongan. Maka Lucifer itu mau bertindak seperti Allah. Ya. Maka Lucifer lah mempengaruhi pemikiran, meracuni pemikiran dunia. Dengan sekularisme, dengan relativisme absolut relativisme. Ya. Seolah-olah manusia menjadi pusat, menjadi kekuatan, menjadi mutlak. Coba kita perhatikan itu. Orang lalu menjadi ateis, gak percaya lagi pada Tuhan, orang dirinya sendiri menjadi sumber kekuatan, sumber kemakmuran, sumber kebahagiaan. Lalu ya sudah, mereka mau mereka sendiri, hukum-hukum buat buku mereka sendiri. Jangan bicarakan tentang Tuhan di banyak negara, jangan bicarakan. Maka eutanasia, ya, bunuh diri secara pelan-pelan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tujuan kita itu adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Itu maksudnya apa? Bersatu dengan Tuhan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah sepikir, sekehendak, seperasaan, dan seroh dengan Tuhan. Artinya hanya kehendak Tuhan yang menjadi kekuatanku. Jadi pikiranku adalah pikiran Tuhan. Perasaanku adalah perasaan Tuhan. Dan roh Tuhan ada dalam diriku. Maka aku harus mencari, memasuki dalam hati Allah. Itu yang kita sebut bersatu dengan Tuhan. Jadi bukan aku ya Tuhan, bukan aku tapi Engkau, kata Paulus. Luar biasa Paulus ini. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku tapi Engkau. Dan inilah tujuan dari Puritas Cordis itu adalah kemurnian hati itu hanya Tuhan. Dan itulah Bunda Maria. Ketika Bunda Maria dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, coba Anda bayangkan, dalam kepercayaan iman Katolik, Bunda Maria sejak dalam kandungan sudah dilingkupi, sudah ditutupi dengan dosa-dosa sehingga dia bebas dari dosa asal. Ya. Dosa asal tidak kena pada diri dia. Maka Maria dikandung tanpa noda. 8 Desember. Hari raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Dilingkupi dengan Roh Kudus itu sejak awal, sejak kemudian. Nah, maka ketika Bunda Maria mengandung karena Roh Kudus, mengandung Yesus karena Roh, bayangkan. Bunda Maria mengandung Yesus karena Roh Kudus. Maka Yesus mengambil bagian dalam kemanusiaan Bunda Maria. Coba Anda bayangkan orang yang mengandung itu. Orang yang mengandung itu. Dia mengambil bagian dari semangat roh ibunya. Kalau kita adalah roh Bapak dan Ibu, kita menyatu. Kalau ini adalah dari Roh Kudus itu, dari hanya Bunda Maria. Jadi betapa pentingnya Maria itu meresapi, merasuki seluruh tubuhnya dengan Roh Allah, dengan Yesus dalam dirinya. Kita tahu ketika ibu dalam keadaan susah dan segala macam, itu akan mempengaruhi bayi. Jadi Bunda Maria itu dengan kesuciannya itu meresap dalam diri Yesus seluruhnya. Maka
Bisa jadi Yesus itu secara manusiawi mendapat karakter sifat-sifat Maria yang luar biasa dari ibunya. Seperti kita, katakanlah. Kita mendapatkan karakter values dari bapak dan ibu sudah sejak dalam kandungan. Dan kita mengambil bagian dalam keibuan kita, darah kita, uterus kita dari ibu kita, makan dari apa dari ibu. Jadi coba bayangkan seperti itu gitu loh. Ya. Jadi kalau kita mengagumi Maria yang sudah sejak awal dibebaskan, dilindungi oleh Roh Kudus, dibebaskan dari dosa asal, ya. Lalu dia menerima karunia Roh Kudus. Ya, kemudian dalam 40 hari perjumpaan dengan para rasul itu, perjumpaan dengan para rasul, mendidik rasul-rasul bersama Yesus. Dia bercerita juga tentang pengalaman-pengalaman dipanggil oleh Tuhan. Ya, dia bercerita tentang kisah naratif Yesus, kita kanak-kanak Yesus. Itu kasih pasti Bunda Maria, tidak ada seorang pun yang tahu tentang peristiwa itu kecuali Bunda Maria. Ya, Yesus juga mengajarkan ketika Yesus juga ketika dia digoda 40 hari di padang gurun. Siapa yang bercerita? Pasti Yesus, karena tidak ada yang bercerita, hanya Yesus, tidak ada saksi. Jadi pengalaman Yesus itu disampaikan kepada para rasul selama 40 hari itu. Sampai Yesus naik ke surga. Maka Yesus mengatakan jangan pergi dari Yerusalem. Para rasul dan Maria novena selama 9 hari sampai Pentakosta terjadi. Maria bersama para rasul. Maria ada dalam gereja bersama para rasul, bersama paus, uskup, kardinal, imam, bersama-sama menantikan Roh Kudus. Meskipun Bunda Maria ada, Roh Kudus sudah ada dalam hati Maria, dalam rahim Maria, dalam diri Maria. Luar biasa. Maka kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh Maria adalah mempelai Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Nah, dalam video saya sebelumnya, ya, bagaimana kita menerima, apakah Pentakosta itu akan terjadi sekarang? Oh, bisa. Tergantung Tuhan, tergantung Roh Kudus, tergantung Bapa mau membuat seperti itu. Bisa terjadi Pentakosta. Ya. Seperti para rasul, mungkin dengan bentuk yang lain, ya itu terserah Tuhan bagaimana. Tetapi, supaya kita jangan berilusi akan terjadi seperti para rasul semua, orang semua berbahasa seperti itu. Tentu saja tidak. Ya. Yang penting menurut saya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Tritunggal Maha Kudus pada waktu dibaptis, kita diberi karunia itu. Dan sudah ada dalam diri kita. Dan tersembunyi dalam diri kita. Maka saya katakan dalam episode sebelumnya adalah Pentakosta itu membuat kita membuat sadar kembali akan Roh Kudus. Ya. Nah, bagaimana kita menemukan atau menyadarinya? Lewat 3 hal penting ini. Suara hati kita. Ya, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itu suara hati. Apakah kita mendengarkan yang baik? Tapi juga mendengar yang tidak baik. Oh, saya tidak mau melakukan itu. Ketika ada pikiran saya, ada perasaan saya tidak menyenangi seseorang. Oh, nggak boleh. Saya harus menjadi baik. Nah, itu kan kepekaan saya untuk segala yang muncul yang baik, yang tidak baik itu. Saya mulai sadar, mulai peka. Oke. Saya juga menyadari akan 7 dosa yang sudah saya terangkan berulang-ulang sebelumnya. Nggak perlu saya ulangkan lagi ya. Yang ke-3, Roh Kudus. Buah-buah roh, malah Galatia bab 5. Lihat surat Paulus itu. Ya. Buah-buah roh itu kita tahu dari mana buah-buah roh itu. Kita semakin sabar, kita semakin murah hati, semakin mengampuni, semakin banyak berdoa untuk orang-orang yang mungkin melukai hati kita. Semakin damai. Tidak takut, tidak gelisah lagi, dan seterusnya. Jadi, seperti itu saudaraku. Jadi, kebersatuan, sebetulnya kita sudah bersatu dengan Tuhan ya. Kita bersatu dengan Tuhan. Sehati, sepikir, seperasaan, dan saya mau menekan lagi, seroh. Roh Yesus menjadi rohku. Karena roh yang sama yang ada dalam Yesus, yang membangkitkan Yesus dari mati, roh itu ada dalam diriku. Roh itu ada dalam kitab suci.
Roh itu ada dalam diri Anda semua. Semua satu. Maka ketika kita memasuki hati Yesus dengan roh yang seroh, kita menjadi mengerti apa yang harus kita lakukan. Seperti Bunda Maria, tentu mengalami proses yang panjang, yang tidak mudah, ya. Seroh, sepikir, seperasaan. Maka mari saudaraku terkasih, seperti Bunda Maria, kita semua sudah bersatu dengan Tuhan, sudah. Ya. Tetapi bagaimana persatuan itu menjadi fruitful, katakanlah, berbuah. Dengan latihan 15 menit hadir, ya, mengenangkan kelemahan kedosa kita, mengenangkan roh-roh yang baik yang mendorong kita mendekat, semakin dekat pada Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, ini juga penjelasan dari Puritas Cordis yang selanjutnya, supaya secara berbagai macam aspek dan sudut kita jalankan. Ya. Saya hanya mengatakan, tekunlah dengan hal yang sederhana ini. Jalani dengan tekun. Ya. Ketika ada godaan, ada tantangan, terus labrak, jalani. Minimal 3 minggu, nanti akan terbiasa dengan sendiri. Sehingga software batin kita akan semakin tumbuh, semakin kuat, semakin disadarkan. Lalu kita berjalan dengan penuh sukacita. Perhatikan buahnya. Damai, tenang, bahagia, sukacita. Anda tidak percaya? Jalankan. Kalau Anda tidak percaya, jalankan apa yang saya sampaikan ini. Dan begitu Anda mengalami kesulitan, mengalami apa, share atau pengalaman-pengalaman tertentu, silakan japri ke saya. Saya akan bantu Anda, kita akan bantu bersama-sama berjuang mengatasi berbagai macam hal. Jangan takut. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damaiku tak dapat diambil dari dunia. Tapi sekali lagi, dalam doa Anda, saya mohonkan 3 intensi yang harus Anda sampaikan. Supaya kita tidak hanya berdoa untuk diriku sendiri, tapi untuk dunia. Pertobatan Cina dan Korea Utara. Ya, supaya Bunda Maria menginjak kepala ular, naga. Karya Karmel ke Cina, supaya bertumbuh berbuah. Dan ketiga, bayi-bayi yang diaborsi. Kita berdoa untuk mereka semua, supaya damai terjadi dalam hati manusia. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, berkatilah anakmu ini ya Bapa, sehingga kasih karunia melimpah dalam diri kami semua, dan kami berjuang untuk gembira, untuk sukacita dengan hal-hal yang kecil dan sederhana, berkat kekuatan yang kau berikan kepada kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah tinggal dalam hati kami. Berkatilah kami semua ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.